Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Poliyama dan juga Kindali TV dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan menayangkan secara langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-56 dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Gubernur Gorontalo. Baik, Mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, kita akan ikuti secara langsung dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo dan mari kita saksikan sama-sama jalannya rapat paripurna hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna ke-56 dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Gubernur Gorontalo. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Sebelum rapat paripurna ini dimulai, saya mengajak kepada Bapak Ibu hadirin untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga rapat paripurna Dewan dapat terlaksana dengan tertib dan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang, telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 37 orang anggota Dewan. Dan anggota yang belum sempat hadir adalah Dr. Andos Haji Sunbiki, sakit. Fraksi Nasional Demokrat Amanat, Haja Loli Yunus, izin. Indri Mono Arfa. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Usman Rajak. Fraksi Partai Gerindra, Sulianto Pateda, izin. Nanimbu Inga, izin. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yasin Dilo, izin. Fraksi Partai Demokrat Nurani Bangsa, Since Kaji, sakit. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 127 ayat 1 huruf B. Untuk itu, dengan memohon ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-56 dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Gubernur Gorontalo dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa dasar perubahan APBD yaitu pasal 154 Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pasal 154 menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa. Kemudian dalam peraturan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 15 ayat 1.
Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran. Ayat 2. Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD. Ayat 4. Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya agar tertib jalannya rapat Paripurna Dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. Pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. Penyampaian pengantar rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Gubernur Gorontalo. 4. Penyerahan naskah rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Gubernur Gorontalo kepada Ketua DPRD. 5. Penutup. Untuk absahnya susunan acara kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan. Apakah saudara-saudara setuju? Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita masuk acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. Pada saudara Sekretaris Dewan kami persilakan. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sekretariat Daerah, nomor 919/BKPG/2514/7/Romawi/2021, lampiran 1 berkas, sifat penting, perihal penyampaian rancangan KUA PPAS perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021, Gorontalo 16 Juli 2021. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 dan rencana induk kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo. Dengan ini, kami sampaikan rancangan KUA PPAS perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 untuk kiranya berkenan dapat dilakukan pembahasan sesuai mekanisme tata tertib DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan penerimaannya diucapkan terima kasih. Atas nama Gubernur Gorontalo, Sekretaris Daerah sudah bertanda Dr. Insinyur Haji Darda Daraba, MSI. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan surat masuk. Selanjutnya acara ketiga, penyampaian pengantar rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Wakil Gubernur. Kepada Wakil Gubernur, mewakili Gubernur, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Perkompinda Provinsi Gorontalo atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekda Provinsi Gorontalo, para asisten, pimpinan OPD, staf ahli,
Kepala Biro, pejabat administrator, dan pengawas yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, rekan-rekan pers, media cetak dan elektronik, sidang paripurna yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyampaian pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021. Selanjutnya, sejalan dengan memasuki Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah pada masa pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir. Kondisi ini telah mendistruksi dan membawa dampak yang luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan segenap anak bangsa, sendi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Olehnya, saya mengharapkan dalam merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah tetap memperhatikan protokol kesehatan mulai dari pelaksanaan takbir, salat Idul Adha, dan penyembelihan hewan kurban. Kebijakan umum anggaran, pendapatan dan belanja daerah merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Dinamika pelaksanaan pembangunan disertai dengan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah menuntut kita untuk lebih dapat mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan Provinsi Gorontalo yang lebih efektif dan efisien. Dalam perjalanannya, kebijakan tersebut mengalami perubahan seperti tahun sebelumnya. Bahkan saat ini perubahan tersebut terjadi masih di tengah-tengah tingginya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Di samping itu sudah terdapat varian baru dari virus tersebut. Penanganan COVID-19 tersebut berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja dan pembiayaan negara. Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan, baik untuk segi perekonomian daerah, finansial, di tingkat pusat, dan kesehatan masyarakat. Pandemi masih melanda, dan pembatasan sosial serta kegiatan masyarakat masih dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju penularan COVID-19. Program vaksinasi sampai triwulan kedua tahun 2021 belum sesuai pada tahap yang diharapkan dengan target 70% populasi masyarakat Indonesia, sehingga tercipta herd immunity yang nantinya bisa membuat keadaan menjadi normal kembali. Sebagai kebijakan teknisnya, lagi-lagi pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan corona virus disease atau COVID-19, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD seperti tahun yang lalu, sehingga untuk menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan-perubahan dalam kebijakan umum APBD
untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Perubahan yang diperlukan sejalan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu perubahan APBD sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan apabila terjadi: pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. Yang kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Yang ketiga, keadaan yang menyebabkan silfa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Dan yang keempat, keadaan darurat. Dan yang kelima adalah keadaan luar biasa. Berdasarkan hal tersebut, perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD tahun 2021 Provinsi Gorontalo terjadi pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan asumsi makroekonomi baik nasional maupun pada skala daerah. Yang kedua, realisasi perolehan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2020. Yang ketiga, penyesuaian penerimaan pendapatan daerah karena perubahan regulasi maupun perubahan estimasi karena faktor kondisional. Yang keempat, penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah guna pembiayaan operasional, rutin perkantoran, efisiensi pembiayaan kegiatan, dan pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat urgen dan prioritas. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, dari sisi perubahan asumsi makroekonomi, berdasarkan data resmi BPS, ekonomi Gorontalo tahun 2020 terkontraksi minus 0,02%, lebih rendah dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,40%. Dari sisi produksi, lapangan usaha, jasa perusahaan mengalami konstruksi tertinggi sebesar minus 6,49%. Dari sisi pengeluaran konstruksi tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar minus 6,94%. Sedangkan untuk capaian kuartal pertama tahun 2021 terkontraksi lebih dalam lagi pada angka negatif 1,98%. Hal ini disebabkan karena pembanding capaian pertumbuhan pada kuartal yang sama tahun sebelumnya masih berada pada angka positif 4,06%, yang pada saat itu kondisi perekonomian Gorontalo relatif belum terdampak oleh pandemi COVID-19. Capaian triwulan 1 ini lebih baik dari capaian triwulan 4 tahun 2020 yang terkonstruksi jauh lebih dalam pada angka negatif 3,56%. Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2020 dari sisi produksi didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 38,80%. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 61,98%. Indikator makroekonomi lain yang menjadi perhatian adalah sektor kemiskinan. Pada Maret 2021, presentasi penduduk miskin
sebesar 15,61%, naik 0,02 poin dibandingkan September 2020. Dari kenaikan persentase tersebut, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 186.286 jiwa dengan penambahan sebesar 971 jiwa dibandingkan September 2020. Faktor-faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan di Gorontalo yang pada pandemi ini memiliki tren meningkat, antara lain nilai tukar petani menurun yang pada bulan Januari 2021, Februari 2021, dan Maret 2021 terus mengalami penurunan dengan nilai berturut-turut sebesar 101,34, 100,40, dan 100,01. Selain itu, penduduk bekerja didominasi kegiatan informal. Pada Februari 2021, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor informal mengalami kenaikan sebesar 3,18% menjadi 62,40% dibandingkan Februari 2020 yang sebesar 59,22%. Sidang Dewan yang saya hormati, selain asumsi makroekonomi tersebut, dengan memperhatikan visi dan misi serta prioritas pembangunan dalam RPJMD tahun 2017-2022 dan pembangunan dan optimalisasi pencapaian program saat ini secara umum sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih diperlukan penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran visi dan misi pembangunan daerah yang secara prinsip tetap menjadi pedoman perubahan anggaran kegiatan tahun 2021. Oleh karena itu, KUA PPAS perubahan APBD tahun 2021 ini tetap didasari pada prioritas yang akan termuat dalam belanja daerah dalam rangka pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, perkenankanlah saya menguraikan beberapa perubahan asumsi dasar pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada KUA PPAS perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebagai berikut. Pertama, pendapatan daerah turun sebesar 30 miliar rupiah atau 1,57% menjadi sebesar 1,88 triliun rupiah dari APBD induk sebesar 1,91 triliun rupiah. Penurunan tersebut akibat pandemi COVID-19 dan merupakan kebijakan refocusing pemerintah terhadap dana alokasi umum yang ditetapkan dengan PMK nomor 17 garing PMK titik 07 garing 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan COVID-19 dan dampaknya. Yang kedua, belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 101,1 miliar rupiah atau 5,29% dari semula sebesar 1,91 triliun rupiah menjadi sebesar 2,01 triliun rupiah. Adapun perubahan APBD tahun 2021 masih tetap memperhatikan 8 program prioritas provinsi. Akan tetapi, karena adanya pandemi COVID-19, maka anggaran perubahan ini lebih difokuskan lagi dalam pembiayaan, antara lain
Pertama, pembiayaan kegiatan rutin, terutama belanja wajib dan mengikat pada semua SKPD. Yang kedua, pembiayaan belanja operasional di BLUD Rumah Sakit Umum Hasri Ainun Habibie. Yang ketiga, pembayaran sisa dak fisik dan non fisik, DBH DR, DBH cukai hasil tembakau. Yang keempat, pembayaran hutang PEN kepada pihak ketiga. Yang kelima, pembiayaan dan pencegahan dampak COVID-19 bidang ekonomi seperti stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang strategis, penyambungan kembali listrik dan biaya operasional instalasi cold storage, penguatan cadangan pangan, penanganan daerah rawan pangan, pengadaan hand sanitizer dan masker produk UMKM dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 139,04 miliar rupiah, triliun rupiah yang diperoleh dari silpa tahun 2020 sebesar 134,27 miliar dan penerimaan pinjaman sebesar 4,76 miliar rupiah. Pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal atau investasi daerah ke PT Bank Sulutgo sebesar 10 miliar sehingga defisit sebesar 129,11 miliar rupiah. Berdasarkan struktur tersebut, maka pembiayaan neto yang akan membiayai defisit anggaran antara pendapatan dan belanja daerah tersebut adalah sebesar 129,11 miliar rupiah. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam sambutan nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara UAPPAS perubahan APBD tahun 2021. Selanjutnya mohon dapat dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua dalam membangun Gorontalo yang kita cintai. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Makasih kami sampaikan kepada Wakil Gubernur yang telah Mitra Poliama dan juga menyampaikan pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi penyampaian pengantar rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara untuk perubahan APBD maksud kami Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim. plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Gubernur Gorontalo pada Ketua DPRD. Untuk itu pimpinan sementara kami serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone. Pimpinan kami terima. Rapat paripurna. Baik, Mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV dan juga pemirsa Kindali TV untuk wilayah Gorut. Selanjutnya kita ikuti bersama penyerahan naskah rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara untuk perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Gubernur Gorontalo kepada Ketua DPRD.
Terima kasih kepada Saudara Ketua dan Sekretaris Daerah, berkenan kembali ke tempat semula. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, selanjutnya pimpinan kami serahkan kembali kepada Pak Ketua. Pimpinan rapat kami terima kembali. Pada Wakil Ketua yang telah memimpin rapat sementara, kami sampaikan terima kasih. Terima kasih. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, acara kelima penutup dengan berakhirnya penyampaian. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan Dewan saya hormati, teman-teman semua anggota Dewan yang saya muliakan. Saya hanya sekedar mempertanyakan, kalau tidak salah KUA PPAS ini tanggal 16 Juli disampaikan. Ya. Sementara baru hari ini tanggal 19 Juli kita mensahkan pertanggungjawaban. Artinya ini satu gambaran bahwa KUA ini sudah disusun oleh pemerintah sebelum ditetapkan pertanggungjawaban. Saya hanya sekedar mengingatkan, Ketua mungkin sudah lupa. Ya. Saya mengingatkan, karena kan lucu kan, seharusnya pertanggungjawaban, nanti sudah pertanggungjawaban dilihat di situ apa-apa yang harus masuk KUA. Gitu. Bukan KUA dulu baru pertanggungjawaban. Kira-kira demikian Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adhan. Saya kira ini sampaikan dan kita sudah bahas ini, dan saya kira hal ini sudah kita bahas sekali lagi, dan kami kira forumnya adalah forum yang disampaikan ini mengingatkan kepada kita. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti dan kita akan bicarakan dengan pihak TAPD. Dengan berakhirnya penyampaian dan penyerahan rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Gubernur Gorontalo, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara paripurna Dewan ini. Untuk selanjutnya, rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran bersama tim yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mewakilinya, dan jika semua lancar dalam pembahasan tersebut, maka untuk paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan sesuai rencana kerja DPRD telah dijadwalkan oleh Banmus pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Terakhir kami menyampaikan terima kasih pada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan seluruh undangan yang telah berkenan hadir pada rapat paripurna hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-56 dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Gubernur Gorontalo secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, Mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-56 dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara untuk perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Gubernur Gorontalo. Seluruh kru yang bertugas, pimpinan Kindali TV Akbar Yusuf, manajer Kindali TV area Gorut Iskandar Surya, maksud kami Iskandar Sungai, teknisi Pepin Plan, kameraman Bagas Afrianto, dan seluruh kru Radio Poliyama juga yang bertugas, General Manager Bambang Arsyad, teknisi Pepin Plan dan Bagas Afrianto, serta saya reporter Anda Nia Aldiansyah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio di Jalan Ahmad Awahab 58 Gorontalo.